Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan mengenai zat optis aktif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Widatul Milan Nur Afifah dengan NIM belakang 02 dan teman saya Kamila Rizda Aftania dengan NIM belakang 08. Adapun tujuan percobaan yang kami lakukan yakni memahami peristiwa polarisasi cahaya, kemudian yang kedua yaitu menentukan kadar larutan gula tebu dengan polarimeter. Polarisasi adalah pembatasan arah getaran atau vibrasi dalam sinar atau radiasi elektromagnetik yang lain. Untuk mengetahui besarnya polarisasi cahaya oleh suatu zat optis aktif, maka besarnya perputaran itu bergantung pada beberapa faktor, yakni struktur molekul, temperatur, panjang gelombang, banyaknya molekul pada jalan cahaya, jenis zat, ketebalan, konsentrasi, dan juga pelarut. Beberapa zat kimia yang bersifat optis aktif dan terpolarisasi, cahaya akan berputar ke kiri, yakni berlawanan arah dengan jarum jam, atau ke kanan, yakni searah dengan jarum jam ketika melewati zat ini. Jumlah yang ringan diputar dikenal sebagai sudut rotasi. Daya putar jenis zat optis aktif didefinisikan sebagai rotasi yang dihasilkan oleh kolom larutan zat optis aktif sepanjang 10 cm dan mengandung 1 gram zat optis aktif per cm kubik. Definisi tersebut dapat dinyatakan sebagaimana dalam persamaan 1, di mana alfa T sama dengan 10 kali theta dibagi LC, dengan theta, L, dan C masing-masing adalah sudut putar, panjang kolom larutan dengan satuan cm, dan konsentrasi larutan. Untuk gula tebu pada T sama dengan 20 derajat Celcius, dan untuk cahaya kuning atau natrium memiliki nilai alfa 20 sama dengan 66,54 derajat. Sedangkan untuk suhu T sembarang, sudut putar jenis dihitung dengan menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. Alfa T sama dengan alfa 20 dikali 1 dikurangi 0,000184 dikali T dikurangi 20. Kemudian, alat dan bahan yang kami gunakan yaitu polarimeter, tabung tempat larutan gula, pipet, dan termometer. Untuk skema alat yang kami gunakan yakni dengan gambar berikut ini, di mana ada display untuk menyalakan alatnya, kemudian lampu, tempat sampel, tombol rotasi, dan teropong. Untuk prosedur percobaan lebih jelasnya akan saya jelaskan setelah ini. Langkah yang pertama yakni membersihkan tabung sampel dengan Aquades dan menyalakan polarimeter. Sambil menunggu lampu pada polarimeter menyala, dapat dilakukan pengisian tabung sampel dengan Aquades dengan hati-hati agar tidak timbul gelembung udara di dalamnya. Apabila terdapat gelembung udara di dalamnya, maka data yang akan diperoleh rusak. Kemudian memastikan lampu penunjuk 0 pada polarimeter menyala. Apabila tidak menyala, dapat menekan tombol geser sampai penunjuk 0 menyala. Meletakkan tabung Aquades pada polarimeter dan mencatat suhu yang tampak. Lalu mengamati melalui teropong dan diperoleh hasil sama terang. Hasil ini yaitu hasil untuk sampel Aquades. Kemudian mengganti Aquades dengan 30 ml larutan gula dan mengisi tabung sampel dengan larutan gula menggunakan pipet. Meletakkan tabung larutan gula pada polarimeter dan mencatat suhunya. Lalu mengamati melalui teropong, bila sebelah kanan lebih terang daripada sebelah kiri, tekanlah tombol rotasi kanan sampai diperoleh kedua bagian sama terang. Kemudian, catat besarnya sudut putar dan suhu larutan pada saat itu. Menambah 10 ml larutan Aquades pada larutan gula tersebut. Kemudian ulangi langkah ke-6. Nah, penambahan 10 ml ini dilakukan setelah larutan awal, yakni 30 ml. Kemudian ditambah 10 ml sebanyak 5 kali, jadi totalnya sampai 80. Dengan massa gulanya itu tetap 5 gram. Jadi
Yang awal 30 mili, kemudian kedua 40, 50, 60, 70, sampai 80 mili. Dan itu massa gulanya tetap yaitu 5 gram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan. Untuk data hasil pengamatan sendiri, yang kita amati ada dua, yakni larutan aqueous dan larutan gula. Pada larutan aqueous, massa gulanya jelas 0, kemudian volume aqueousnya tidak dihitung karena sebanyak dari tabung reaksi. Kemudian suhu yang kita amati adalah sebesar 27 derajat Celcius. Untuk sudut putarnya adalah 0,0 derajat. Lalu untuk yang kedua adalah larutan gula. Larutan gula sendiri di sini ada 6 jenis dengan masing-masing konsentrasi yang berbeda. Untuk larutan 1, massa gulanya 5 gram, volume aqueousnya adalah 30 mili. Suhu yang kita amati adalah 31 derajat Celcius dan sudut putarnya adalah 18,90 derajat. Selanjutnya untuk larutan gula, massa gulanya tetap sama 5 gram, volume aqueousnya adalah 40 mili. Suhu yang kita amati sebesar 34 derajat Celcius dan sudut putarnya adalah 17,70 derajat. Lanjut ke larutan gula ketiga. Untuk larutan gula ketiga, massa gulanya masih sama 5 gram. Kemudian volume aqueousnya adalah 50 mili. Suhu yang kita amati sebesar 34 derajat Celcius dan sudut putarnya adalah 17 derajat. Lalu larutan gula keempat, massa gulanya tetap sama 5 gram, volume aqueousnya 60 mili. Suhunya kita amati sebesar 33 derajat Celcius dan sudut putarnya adalah 16 derajat. Selanjutnya, larutan gula kelima. Untuk larutan gula kelima, massa gulanya juga sama 5 gram, volume aqueousnya adalah 70 mili. Suhu yang dapat kita amati adalah 34 derajat Celcius dan sudut putarnya adalah 11,20 derajat. Dan larutan gula terakhir, untuk massa gulanya tetap 5 gram, volume aqueousnya 80 mili, suhu yang dapat kita amati 34 derajat, dan sudut putarnya 10,15 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Ya, untuk analisis data sendiri, yang pertama adalah kita harus mencari konsentrasi larutan. Untuk mencari konsentrasi larutan menggunakan perhitungan, kita bisa menggunakan rumus, yaitu adalah konsentrasi C12H22O6 adalah sama dengan massa dibagi MR dikalikan 1000 per volume dengan MR C12H22O6 adalah sama dengan 342, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi larutan gula 1 adalah 0,48733 molar, untuk larutan gula 2 adalah 0,36549 molar, untuk larutan gula ketiga konsentrasinya adalah 0,29239 molar, dan larutan gula keempat adalah 0,24366 molar, sedangkan untuk larutan gula kelima konsentrasinya adalah 0,20885 molar, dan yang terakhir untuk larutan gula ke-6 konsentrasinya adalah 0,18279 molar. Nah, analisis data yang kedua adalah kita menghitung konsentrasi atau C berdasarkan pengukuran larutan gula pada polarimeter. Nah, yang pertama sebelum kita mencari konsentrasinya, kita harus mencari daya putar sudutnya atau alfa T. Nah, alfa T sendiri rumusnya adalah sama dengan alfa 20 dikalikan 1 dikurangi 0,00184 dikalikan T atau suhu dikurangi 20. Dengan alfa 20 sendiri adalah 66,54 derajat. Nah, dari rumus tersebut kita bisa mendapatkan daya putar sudut untuk larutan gula 1 adalah 66,40532. Lalu dari daya putar sudut kita bisa mencari konsentrasinya atau C menggunakan rumus 10 dikalikan theta dibagi L dikalikan alfa T. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan konsentrasi larutan gula 1 berdasarkan pengukuran, yakni sebesar 0,167421. Dengan persentase kesalahan
sama dengan 65,65% dengan pembandingan perhitungan dikurangi pengukuran dibagi dengan perhitungan dikalikan 100%. Nah, untuk larutan gula, daya putar sudutnya adalah sebesar 66,36859 dengan konsentrasi berdasarkan pengukuran adalah 0,156878 dan persentase kesalahannya sebesar 57,08%. Nah, untuk larutan gula ketiga, daya sudut putarnya adalah 66,36859. Konsentrasinya yang didapat berdasarkan pengukuran adalah 0,150674 dan persentase kesalahannya yakni 48,47%. Selanjutnya, larutan gula keempat, daya sudut putarnya adalah 66,38084, konsentrasinya adalah 0,141784, persentase kesalahannya yakni 41,81%. Dan untuk larutan gula kelima, daya sudut putarnya adalah 66,36859, konsentrasinya adalah 0,09927 dan persentase kesalahannya adalah 52,47%. Selanjutnya, untuk larutan gula terakhir, yakni larutan gula ke-6, daya sudut putarnya kita dapatkan sebesar 66,36859 dengan konsentrasi sebesar 0,089961. Lalu kita dapatkan persentase kesalahannya, yakni 50,77%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasannya. Nah, pembahasan dari percobaan 2 ini adalah untuk percobaan pertama atau perhitungan pertama, eksperimen pertama, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah menghidupkan polarimeter hingga lampunya itu menyala dengan terang. Setelah itu kita bisa melakukan kalibrasi pada polarimeter menggunakan Aquades. Kalibrasi ini dilakukan dengan cara menuang air pada wadah dan menaruhnya pada sampel polarimeter. Selanjutnya kita menekan tombol geser hingga kedua sisi sama-sama terang. Setelah dilakukan stepnya, pada Aquades diperoleh sudut putarnya sebesar 0,0 derajat dengan suhunya sebesar 27 derajat Celcius. Nah, untuk percobaan kedua, ini kita mengganti Aquades dengan larutan gula. Massa gula yang digunakan untuk membuat larutan gula ini sendiri adalah 5 gram yang dilarutkan pada 6 jenis volume yang berbeda. Pada larutan gula pertama, gula 5 gram tadi akan diaduk dengan volume air yang sebanyak 30 ml. Kemudian setelah kita melakukan langkah seperti percobaan pertama, larutan tadi akan kita tambahkan 10 ml dan itu akan menjadi larutan gula kedua. Untuk larutan gula ketiga, 4, 5, dan 6 itu langkahnya sama dengan larutan gula kedua dengan langkah percobaan sama, yakni nanti ditaruh pada tabung reaksi, kemudian kita amati menggunakan polarimeter, lalu kita menekan tombol gesernya, menyamakan hingga kedua sisinya sama-sama terang. Nah, untuk volume yang digunakan sendiri untuk larutan 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 40 ml, 50 ml, 60 ml, 70 ml, dan 80 ml. Setelah itu dilakukan analisis data dan kita memperoleh hasil konsentrasi larutan gula 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 berturut-turut adalah 0,48733 molar, 0,36549 molar, 0,29239 molar, 0,24366 molar, 0,20885 molar, dan 0,182749 molar. Ini didapatkan berdasarkan perhitungan. Nah, sedangkan untuk konsentrasi larutan gula berdasarkan pengukuran atau melalui polarimeter 1, 2, 3, 4, 5, 6 berturut-turut adalah 0,167421 molar, 0,156878 molar, 0,150674 molar, 0,141784 molar, 0,99267 molar, dan 0,089961 molar. Dengan persentase kesalahannya untuk tiap-tiap konsentrasi dari 1 hingga 6 adalah 65,5
57,65%, 57,08%, 48,47%, 41,81%, 52,47%, dan 50,77%. Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa polarisasi bekerja dengan mengukur daya putar optisnya saja. Semakin pekat kadar konsentrasi dari larutan tebu atau gula, maka semakin besar pula sudut putar yang ditunjukkan oleh polarimeter. Yang kedua, kadar larutan gula tebu dengan polarimeter pada tiap larutan adalah: yang pertama, larutan gula 1 sebesar 0,167421 molar. Larutan gula kedua sebesar 0,156878 molar. Larutan gula ketiga 0,150674 molar. Larutan keempat 0,141784 molar. Untuk larutan gula kelima sebesar 0,099267 molar, dan yang terakhir untuk larutan gula keenam sama dengan 0,089961 molar. Daftar pustaka yang kami lakukan untuk mengkaji percobaan ini adalah digitalmeterindonesia.com.teoripolarimeter. Diakses pada 31 Mei 2022 dari https digitalmeterindonesia.com teori polarimeter. Yang kedua, Holiday de Resnick R. 1993 Fisika edisi ketiga, terjemahan Jakarta Erlangga. Yang ketiga, SK Srikastava 2006 Engineering Physics Theory and Experiments, New Delhi, New Age International. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai zat optis aktif atau percobaan 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami sengaja ataupun tidak pada video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.